padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan renungan kita pada hari ini, Rabu 10 April 2024. Doa kita hari ini akan bersama dengan Suster Maria Gordiana PRR, dan renungan akan bersama saya Suster Maria Magda PRR, yang diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 21. Mari Bapak Ibu Saudara dan Saudariku yang terkasih, sebelum memulai permenungan kita dalam seluruh hari ini, kita mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Vini Creator. Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih untuk segala cinta serta kebaikan yang selalu Engkau anugerahkan kepada kami. Tersembah rahmat kesehatan serta rahmat sukacita yang boleh kami alami dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mohon ya Tuhan, semoga Engkau senantiasa hadir bersama kami dalam setiap tugas karya pelayanan kami, di mana saja kami berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 21. Percakapan dengan Nikodemus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang
dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sebuah ilustrasi sederhana. Misalkan dalam sebuah pertandingan sepak bola atau bulu tangkis, pokoknya dalam sebuah perlombaan, tentu ada dua kelompok. Dan namanya juga perlombaan, tidak semua orang harus menang. Atau dalam pertandingan sepak bola, tidak mungkin kedua klub ini harus menang, pasti akan ada salah satu yang menang. Nah, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sekarang kita mencoba untuk memposisikan diri kita sebagai salah seorang pemain bola di antara kedua klub yang sedang berlawanan. Dan kita memiliki niat, memiliki keinginan dan juga ramalan yang sangat kuat bahwa klub saya pasti akan menang. Pokoknya apapun, klub saya pasti akan menang. Mungkin karena di dalam klub saya itu, apakah karena ada pemain-pemain hebat atau apa? Tetapi pada intinya bahwa saya tuh atau kita berpikir bahwa pasti apapun yang terjadi pasti kami akan menang. Seperti itu Bapak Ibu. Tetapi setelah di dalam pertandingan, di dalam lapangan, dan pertandingan sedang terjadi, lalu ternyata apa yang saya pikirkan, apa yang saya harapkan di luar harapan saya. Ternyata klub saya tuh mengalami kekalahan dan poinnya tuh mungkin saja 3-0 atau 4-1 seperti itu. Nah, kenyataannya sudah seperti ini. Klub saya kalah. Saya tidak menang lagi dan keinginan saya tadi kayak sirna begitu saja. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tetap berada dalam situasi yang pokoknya galau, gelisah, merana, gegana istilahnya karena klub saya tidak menang, atau saya mulai stres, depresi dan lain sebagainya? Apakah kita akan tetap di dalam situasi yang seperti itu? Atau terkadang, dan memang dalam kenyataan keseharian hidup kita tuh selalu dipenuhi dan selalu diperhadapkan dengan yang namanya kesulitan hidup. Kita merasa seakan-akan kita tuh kehilangan arah. Kita tidak tahu apa yang harus kita buat. Mungkin karena cobaan, beban di pundak yang semakin berat. Terkadang kita lupa bahwa sebenarnya Allah tuh telah mengutus anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus, dan juga Roh Kudusnya untuk selalu menyertai kita, untuk selalu ada dalam diri kita. Dan dalam Injil yang kita dengarkan tadi, bahwa Allah tuh tidak pernah membiarkan kita manusia itu berjalan sendirian, berjalan seorang diri. Karena dia memenuhi janjinya bahwa dia akan mengutus putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dan selalu ada dalam setiap perjalanan hidup kita. Jadi tidak mungkin Allah ingkar janji. Kalau kita manusia bolehlah kita ingkar janji, dan memang manusia itu kadang tuh tidak menepati janji. Tapi berbeda, Allah tuh menjanjikan tetapi dia tidak pernah mengingkari janjinya dalam Injil tadi. Tetapi kita mendengarkan juga bahwa Allah mengatakan bahwa siapa yang berada dalam kegelapan, berarti dia telah berada di bawah hukuman. Hukumannya apa? Hukumannya ya kita tidak bisa melihat terang, dan terang itu adalah Allah sendiri. Kita akan menjadi sulit untuk melihat sosok atau melihat kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, karena kita tuh selalu ada atau selalu dibawa dalam situasi kegelapan, dalam hal-hal yang jahat. Contohnya, misalkan kita selalu berpikir yang negatif, atau kita selalu berpikir yang tidak sesuatu yang belum pasti, itu yang selalu menghantui pikiran kita. Nah, dengan itu otomatis akan membuat pribadi kita tidak berkembang. Kita akan selalu
istilahnya kita akan selalu dijajah dengan situasi-situasi yang seperti itu, sehingga menghalangi pemikiran kita, menghalangi pandangan kita, mata kita untuk melihat terang itu sendiri, untuk melihat Allah itu sendiri. Yang sebenarnya kita tahu bahwa janji Allah tuh selalu terpenuhi, hanya saja karena kita selalu dikuasai oleh hal-hal yang jahat, oleh kegelapan, sehingga menghalangi kita untuk bisa merasakan dan juga bisa melihat janji Allah. Untuk itu Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih, mari kita berjuang untuk melihat kebaikan Allah, melihat terang dan juga janji Allah bagi kita manusia. Kita tidak diharapkan untuk selalu melayani atau selalu ada dalam situasi keterpurukan kita, tetapi mari kita belajar untuk mencoba keluar. Kita mencoba untuk menerobos pemikiran-pemikiran kita yang terkadang mungkin kita berpikir bahwa cobaan hidup saya itu paling berat, tantangan dalam keluarga saya itu paling berat dibandingkan dengan keluarga-keluarga lain, yang ternyata belum pasti. Seperti yang saya katakan di awal tadi, dalam pertandingan sepak bola tadi, mungkin kita berpikir bahwa klub kita akan menang, tetapi pada akhirnya apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan kan tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, itu pula yang terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita diajak untuk bisa berjuang, membuka lembaran baru, membuka sesuatu yang baru, yang dimana kita melihat belas kasih Allah, kita melihat janji Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Allah, Engkau telah mempercayakan kepada mereka tugas penggembalaan di tengah-tengah kami. Mampukanlah mereka agar dalam tugas pengabdian mereka selalu memperjuangkan kepentingan bersama ketimbang kepentingan pribadi maupun golongan tertentu saja. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Tuhan, kami mohon kepadamu kiranya Engkau berikan mereka rahmat kesehatan dan juga jamalah bagian tubuh mereka yang sakit, agar pada waktunya mereka boleh mengalami kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, ya Tuhan, Engkau tahu segala kekurangan yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa memberikan jalan keluar bagi mereka. Berikanlah mereka pekerjaan agar mereka juga mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak yatim piatu yang kurang diperhatikan oleh kedua orang tua maupun keluarga, ya Tuhan, semoga Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau senantiasa menjadi penghibur dan juga perangkul dalam kehidupan mereka, agar mereka merasa selalu diperhatikan oleh Engkau melalui sesama di sekitar mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan semua doa-doa permohonan kita dengan mendoakan doa agung Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, Tuhan kita bersama mendengarkan dari Imam. dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan permenungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau